Nah, ya. Ada persegi panjang. Nah, ini ya, yang kita pelajari tema 6, subtema 2, pembelajarannya 5 dan 6. Husna, iki nek ngeret rono ya aku Husna. Arek-arek iki. Ada Zoom. Iki tak gorengnya. Sultan aja ya? Jadikan yakin, sekarang kan tanggal 11. 10. Sekarang kan tanggal 11. Oh, iya. Besok Jumat tanggal 12-nya. Iya, betul. Iya. Makasih ya. Ya. Sama Gak ono. Ono. Dito ono. Nah, dah. Ini ya. Apa? Kamu lihat itu balai desa. Ya, kelihatan lantainya. Ya, itu lantainya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Nah, sekarang kita lengkapi bacaannya ya. Dengan kalimat lengkapi dengan kalimat ajakan. Nah, isilah titik-titik dengan kata ajakan. Siti, aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah. Nah, kalimat ajakannya, ayo kita ke balai desa. Kita ya, sudah ya. Kita amati lantai kesukaan Siti. Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar. Kata Udin, terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit. Itu semoga cepat sembuh Udin. Aku ikut Lani. Kata Lani, yuk Edo kita ke balai desa. Baiklah. Nah, gitu kan? Kalimat ajakannya adalah yang dibaca Lani. Ayo kita ke balai desa. Ya, kemudian Lani juga ngajak lagi. Ini kan ada 4 teman ya. Ada Siti, ada Lani, ada Dayu, ada Udin. Yang tidak bisa ikut yaitu siapa? Dayu ya sama Udin. Ya kan? Sing bisa ikut Edo. Nah, katanya Lani, yuk Edo kita ke balai desa. Nah, Lani bilang lingkungan rumahku tidak bersih. Sampah menumpuk di jalan. Lalat berterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare. Mari kita bekerja bakti membersihkan sampah. Lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Ayo kita kubur kaleng-kaleng.
Di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu berterbangan. Banyak orang terkena flu dan batuk. Yuk kita tanam banyak pohon. Saat hujan deras sekali di depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan. Sampah-sampah berterbangan, ternyata selokan di depan rumahku tersumbat. Mari kita bersihkan selokan setiap hari. Ya, anak-anak, sekarang di Indonesia itu kan ada 2 musim, ya. Yang kedua musim itu yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, pada bulan sekarang ini musimnya adalah musim penghujan. Ya. Insya Allah 6 bulan ya. Biasanya musim penghujan itu yang ber ya. Contohnya September, ya, Oktober, November, Desember, ya kan? Nah, nanti diikuti Januari, makanya sering banjir ya. Nah, seperti Desember, deres-derese sumber, ya. Sekarang kan banyak bencana anak-anak ya. Nah, ya, ini. Sebelum masuk musim penghujan, ya. Jadi kemarau itu, nah, biasanya atau sering orang-orang itu membersihkan kerja bakti menghadapi penghujan ya. Kerja bakti yaitu membersihkan selokan. Selokan itu apa sih Ustazah? Selokan itu got. Ya, selokan itu got. Dibersihkan anak-anak. Sama dengan genteng. Genteng itu apa, Bu? Genteng itu yang di atas atap itu loh. Genteng kalau apalagi kalau banyak pepohonan. Ya. Nah, di situ daunnya jatuh gugur, jatuh di atas genteng. Rumbuh banyak. Nah, terus habis itu masuk musim penghujan. Akhirnya anak-anak nggak bisa, gentengnya ini nggak bisa mengeluarkan airnya. Airnya rumah itu bocor atau sampah daun-daun yang ada di genteng itu jatuh masuk ke got, masuk ke selokan, sehingga penampungannya nggak ngatasi, akhirnya terjadilah banjir. Ya, sama. Akhir-akhir ini hujan, kalau hujannya 2 jam gitu ya, langsung banjir. Di Jalan Samanhudi itu lah anak-anak, yang toko laju ya, yang toko dor. Nah, itu kan sering langganan banjir. Padahal kalinya itu sudah dibesarkan. Yang namanya kali tutup itu sudah besar. Nah, tapi karena airnya ini terlalu banyak ya, akhirnya nggak bisa nampung, nggak bisa masuk ke got semuanya, banjir juga. Tapi sebentar nanti surut. Ya. Nah, di daerah Kedamaian, di daerah Cermi itu ya juga sering tanggulnya jebol ya. Nah, itu. Nah, kalau musim kemarau panas, hawanya panas. Ya. Nah, panas. Sehingga kita kepanasan, pakai kipas angin, ya kan, pakai AC, kan gitu ya. Nah, apa kelemahannya kalau waktunya kemarau? Kalau waktunya kemarau itu debunya bertebaran. Ya. Nah, akhirnya banyak bertebaran, akhirnya orang batuk-batuk, pilek-pilek, ya, flu. Nah,
Kalau waktunya itu Ustazah, waktunya penghujan, nah, itu kan apa ya, sampahnya kan numpuk ya, akhirnya banyak yang diare. Nah, ya. Nah, kalau warganya sering bekerja bakti gotong royong, membersihkan apa selokan, membersihkan yang ini ya, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu ya. Terus anak-anak, mama itu kan adik kecil kan suka minum susu ya. Nah, susu kalengnya itu kalau bisa tidak dibiarkan, tidak dibuang ya. Boleh dirombeng, boleh ya. Nah, sing bagus diapakno dikubur. Kenapa? Kalau apa kalengnya itu enggak dikubur, itu kan berdiri begini. Hujan, ini netes, penuh enggak ada yang buang, iya kan? Nah, akhirnya di situ sarang nyamuk, banyak nyamuk, ya, nah, banyak lalat, sampah-sampahnya banyak lalat. Akhirnya nanti nyamuknya gigit, nah, terjadilah sakit demam berdarah karena kotor, ya. Atau kaleng yang tergenang itu kan sarang nyamuk, ya. Akhirnya itu banyak yang sakit diare. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah sehat selalu. Yang penting kalian makan yang cukup, makan makanan yang sehat, ya, tidak suka beli jajan di luar, ya kan? Insya Allah sehat. Tapi anak-anak kan suka jajan di luar ya, ya kan? Nah, kamu nggak tahu anak-anak Ustazah Ningti pernah, saya suka pepaya. Nah, orang yang jualan pepaya nggak pakai ditutupi, jadi lalat ke situ semua. Saya beli, Nduk. Akhirnya saya nggak jadi beli. Ya, kenapa? Lalat itu kalau sudah menclok ya, ya, iku dhek koyoke nyemburno opong dulu, koyoke apa? Berak gitu loh, biotanya. Kan menjijikkan ya. Nah, kita nggak tahu, langsung kita makan. Akhirnya diare. Iya kan? Nah, sama dengan sosis-sosis itu. Ya, kamu nggak tahu ketika orangnya ider itu ya, nggak ada lalat, nggak ada apa-apa. Tapi di sebelah sana, waduh banyak ya. Yang enak kalau kamu kepingin beli jajan itu bilang mama. Kalau sosis bilang mama, nanti mama belikan digoreng no. Minyaknya juga nggak sering dipakai untuk goreng karena minyak itu digoreng harus 3 kali dibuang. Nanti kalau orang jualan nggak mungkin anak-anak eman, ya rugi dia. Akhirnya dibalak-balik. Jadi jangan suka beli jajan di luar. Bilang mama nanti pasti diberikan. Sama dengan beli mie rebus. Nah, ya kan? Mamai kerja, kamu kepingin beli mie, beli, dikasih uang saku beli. Nah, orang yang jualan itu airnya tidak langsung dibuang anak-anak. Dipakai rebus lagi, rebus lagi, rebus lagi. Iya kan? Nah, akhirnya nanti sering-sering makan itu, sering minum teh pucuk, ale-ale ya, yang yang instan-instan itu nanti kita bisa kena sakit ginjal. Ustazah sampean itu ngawur. Iya, Ustazah punya keponakan. Yang perempuan, yang laki-laki orang ya suaminya sukanya minum pucuk ini terus. Akhirnya sekarang itu sudah sakit ginjal, sering cuci darah. Kasihan kan? Ya. Nah, jadi yang enak kalau kepingin teh mama dibuatkan. Mah, buatkan mama.
ya Mayo. Putih ya, kalau mama kerja. Buatkan ya. Tapi anak-anak kalau dibuatkan mama, dibuatkan putih tidak enak. Enakan beli. Enakan yang beli apa ale-ale kok enak. Pucuk enak. Kenapa? Pakai pengawet, pakai perasa, pakai ini, makanya enak. Ya, yang sehat itu yang tidak enak, tidak enak. Yang tidak sehat itu sing enak-enak. Katanya Oma R, kenapa yang enak-enak itu dilarang? Ya, ya itu ya, ada nyanyinya. Nah, berikutnya. Kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat. 1. Membuang sampah di tempatnya. Nah, kemarin kan ada ya gambar membuang sampah, anak yang minum es krim langsung diambil, dibuat ya. Nah, itu tidak boleh ya. Harus dibuang di tempat sampah. Setelah membuang, tutupnya dipasang lagi. Ya, jangan langsung dibuang terus tutupnya enggak ditutup, tapi itu nanti lalatnya tetap masuk. Ya. Yang kedua, mengubur kaleng bekas. Ya. Adik kecil kan suka minum susu ya. Nah, ada yang minum susu Denko, ada yang macam-macam ya. Nah, kalengnya itu kalau kering bisa disimpan untuk dirombeng, no enak oleh duit ya, oleh dapat uang. Nah, kalau tidak jangan dibuang. Nek dibuang nanti apa? Kalau ada hujan itu masuk ke kaleng, akhirnya sarang nyamuk. Itu ya. Jadi mengubur kaleng bekas. Sama dengan Indomelek yang cair itu loh ya. Ya, sama dengan minum susu berben. Nah, itu kesehatan Ustazah. Ya, tapi itunya jangan dibuang ngawur. Yang ketiga, menanam tanaman. Jadi kalau bisa enggak gersang ya. Ada tanamannya. Boleh di tanah, boleh di pot. Ya. Kalau rumahnya enggak ada tanahnya, ya pakai pot. Potnya dari mana Ustazah? Boleh kaleng bekas tadi. Boleh ember yang bocor-bocor boleh. Ya. Ya, ini. Ditanami. Biar udaranya nanti sejuk. Ini ya. Yang keempat, sering bekerja sama, membersihkan selokan. Kerjasama itu sama dengan kerja bakti. Gotong royong sama ya. Nah, bekerja sama, sesuatu yang dikerjakan dengan bekerja sama, cepat selesai. Pekerjaannya menjadi ringan. Ya. Dan nanti cepat selesai. Contohnya apa Ustazah Hani? Contohnya bekerja sama itu ya ini membersihkan selokan ini. Kalau gote itu panjang, dikerjakan satu orang 5 hari tidak selesai. Tapi kalau bekerja sama, dikerjakan sama RT ya, insya Allah 2 jam atau 1,5 jam selesai. Dan rapi. Ya. Enak kan? Ikut merasakan semuanya. Sama dengan rumah kamu. Kalau yang ngerjakan mamamu, mama saja. Tangannya keriting. Ya, kenapa Ustazah? Habis masak, habis cuci baju, habis itu membersihkan rumah, setrika, kasihan. Ya kan? Capek. Ya. Jadi dikerjakan bersama-sama. Nanti ada kakak yang cuci-cuci piring. Ya, nanti ada zikri sing sapu-sapu. Ya, nanti adik sing buang sampahnya. Ya kan? Ya, akhirnya nanti tidak akan terjadi kecapean ya bersama-sama.
sulit bersama-sama. Nanti duduk-duduk istirahat bersama-sama. Enak kan? Ya. Nah, ya. Tuh. Berikutnya. Nah, lingkungan rumahnya Udin. Kamu lihat. Kalian bisa bersama keluarga atau teman-temanmu. Mencontoh kegiatan membersihkan lingkungan di sekitarmu. Ini rumahnya Udin. Kalau kamu amati, ada sampahnya enggak? Tidak ada. Akmal pinter. Dilihat sama Akmal. Enggak ada Bu sampahnya. Ya, Udinnya menyapu. Siti, ya. Sitinya ini karena rumahnya dindingnya keramik, ya. Jadi Siti ini bawa kain basah, ya, dicelup air. Kalau ada deterjennya ya enggak apa-apa, ya. Terus diperes, nah, terus dilap pakai wastafel, ya kan? Akhirnya dinding yang terbuat dari keramik ya itu ya, bisa kinclong, bisa gilap bersih ya. Ya. Nah, kalau kamu amati dindingnya Siti itu bentuknya apa? Apa anak-anak? Persegi panjang. Ya. Siti ngelap. Ya. Nanti habis itu kacanya. Udin karena ini di apa? Di seperti kampung gitu ya. Nah, pakai di halaman ya, pakai sapu lidi. Udin bawa sapu lidi. Ya. Seperti gerakan kemarin ya. Ya. Kemudian Lani ngambil sampah itu. Ya. Dayu sama Beni menanam tanaman. Ya. Dayu sama Beni menanam tanaman. Edo bawa airnya. Setelah ditanam dikasih air. Atau halamannya ini supaya enggak debu dikasih air. Ya, disirami. Tapi enggak banyak-banyak ya, supaya enggak debu, itu aja. Begitu rukunnya ya, dia bekerja sama membersihkan lingkungan rumahnya. Ya. Ketika kamu nanti masuk anak-anak, masuk, ya itu ada piket. Ya, ada piket. Nah, piketnya dikerjakan bersama-sama. Nanti kalian datang ke sekolahnya agak pagi karena piket. Ya. Nah, jadi datangnya pagi nanti dibagi. Biasanya kalau piket 4 anak. Bagi. Nek datang itu insya Allah sudah bersih. Ketika istirahat, kamu yang bersihkan papan tulis, kamu yang bersihkan ini, kamu bersihkan ini. Nih ya. Kalau sering kerja bakti seperti ini, bekerja sama seperti ini, ya, akhirnya lingkungan rumah kita ya bersih. Itu ada tamannya, ya. Begitu juga anak-anak kalian di rumah. Ya. Kalian di rumah sama ya. Jangan sampai gini ya, enggak boleh. Mamai kerja, papai mamai membersihkan ini, papai membersihkan ini, terus kamu enak-enakan duduk koyok juragani enggak. Ya. Kamu ikut, "Ma, tak bantu apa, Ma?" Nanti mamamu bilang, "Yo, bantuin elap-elap." Kalau elap-elap ini kan bisa ya.
Boleh lap debu. Memakai apa anak-anak? Kemucing, sulak. Ya. Pakai lap debu, pakai sulak. Ya, ini. Ya. Anak yang baik mengerti keadaan orang tuanya. Ya, kamu kalau melihat orang tuamu lagi ngapain, nah kamu bilang, "Mah, tak bantu Tama." Pasti kamu masuk surga. Jangan gini, mamamu sibuk masak-masak untuk nyiapkan sarapan, ya. Terus sama adikmu kamu gugat, kamu ganggu, akhirnya nangis. Mamanya gak jadi nyiapkan. Itu perbuatan yang paling jelek dan dosa besar. Ya. Yang baik bagaimana Ustazah Hanim? Yang baik dibantu. Kamu bilang, "Mah, tak bantu Tama." Ketika mamamu tidur, leye-leye ngeleset gitu ya, "Mah, tak pijeti Tama." Allah, masuk surga kamu. Ya. Soalnya apa Ustazah Hanim? Menyenangkan. Ya, kamu menyenangkan. Ya. Mama itu loh tidak minta diapa-apakan, minta kamu nurut terus menyenangkan. Anak-anak, hari ini yang kita pelajari adalah apa anak-anak? Tentang apa? Kalimat ajakan. Ya. Ya. Kalimat ajakan. Ya. Hari ini yang kita pelajari yaitu kalimat ajakan dengan yang pokok bahasanya lantai, bentuk lantai di balai desa. Bentuk lantai di balai desa berbentuk apa? Persegi panjang dan persegi. Ya. Yang persegi panjang pusing bagaimana Ustazah? Yang seperti ini, persegi panjang. Ya. Sisinya tidak sama. Yang berhadapan sama panjang, ya. Kemarin sudah diajari Ustazah Ana, ya. Ya. Kemudian yang bentuknya persegi apa Ustazah? Yang seperti mana ini? Sisi-sisinya sama. Tuh. Ini sama, sampingnya sama, bawahnya sama, samping kirinya sama. Seperti permukaan dadu. Ya, seperti permukaan dadu. Ya. Nih. Itu bentuk lantainya ya. Ada tak Ustazah bentuk lantai segitiga? Jarang ya, jarang. Kemudian segitiga itu diperoleh dari apa Ustazah? Ya, segitiga itu diperoleh dari bangun apa ya Ustazah? Dari bangun persegi ya. Kita lipat tarik diagonalnya. Nah, ya, ditarik diagonalnya. Nah, tarik digunting. Jadilah segitiga. Segitiga apa ini Ustazah? Sama kaki. Kaki ini sama kaki ini, kaki ini sama ini sama. Boleh segitiga siku-siku. Ya. Ada juga yang dari persegi panjang. Nah, ini persegi panjang kita tarik diagonalnya. Ya. Jadilah bangun segitiga. Nah. Nih ya. Digunting ya. Jadi dua segitiga.
PB6 itu kan ada segitiga ya. Nanti ketika kamu masuk, ya boleh anak-anak itu dipotong terus ditempelkan sesuai dengan keinginan. Ya, di dalam kitab ini loh, dalam kitab ya. Nah, di dalam kitab di kitab ya ini yang ini. Nah ini. Bentar ya. Nah ini segitiga ya. Yang PB6 ya. Nanti dari segitiga ini bisa dibuat jajar genjang, bisa dibuat trapesium, ya kan? Bisa dibuat segitiga sama kaki, ya. Boleh ini kamu potong segitiganya ini, boleh kamu potong terus ditempel-tempel di sini boleh, ya. Sama dengan lantai, ya. Kamu lantai ini, nah ini ya, kamu potongi boleh, dipotong terus ditempel di sini, ya, potong di sini. Sesuai dengan keinginanmu, mau kamu model apa boleh, ya. Mau di model belang boleh, ya. Mau di model apa boleh. Itu namanya pengubinan. Pengubinannya dari bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Ya, tadi sudah dikatakan Ustazah Hanim, boleh segitiga Ustazah Hanim. Angel ya. Ya, ojo ngomong angel, tenan tuturane, bukan. Angel rumahnya seseorang memakai bangun lantainya pakai bangun datar segitiga, sepertinya angel, ya jarang, dulu ya. Yang banyak adalah persegi. Kalau dindingnya itu sering memakai persegi panjang, ya. Nanti kamu lihat rumah kamu. Dito, dilihat Dito ya, rumahnya. Lihat bawah, Dito, lihat bawah. Lihat bawah. Lantainya Dito pakai bangun apa? Bentuk apa? Persegi pintar. Ya. Nah, ngacung tangan yang lantai rumahnya. Kamu lihat aja di rumahmu itu ada lantainya. Kamu duduk itu loh, bawahmu itu ada lantainya kan ya. Siapa yang lantainya persegi? Persegi, ngacung tangan. Yang lantai rumahnya persegi. Dilihat rumahmu, kamu lihat. Siapa ngacung tangan? Akil, Faid, Zain. Ya. Siapa? Alvaroge, Evan, Emir, Benzema, Abizar. Semuanya, hampir semuanya. Sehingga yang bentuknya persegi panjang ngacung tangan. Enggak ada ya. Nah, kalau kamar mandi atau dinding rumah yang pakai keramik, kebanyakan pakai persegi panjang. Ya. Nah, nanti saya periksa. Saya kepingin tahu, tak jalan-jalan ke rumahmu, tak lihat lantai rumahnya. Oh, persegi panjang. Oh, persegi. Nanti tahu. Ya. Ini ya. Dan anak ya. Kemudian kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan sering atau diawali dengan huruf apa aja? Dengan kata apa anak-anak? Kata apa? Ya, mari. Kata Evan Azza itu mari. Selain mari apa?
Ajakan. Yuk, jarine Akil, yuk. Faid apa Faid? Ayo, mari, ayo, mari, yuk. Ada 3 ya. Ojo digandeng dadi siji rek. Contoh, ngejaki mau mengajak bermain sepak bola. Ayo, mari, yuk bermain sepak bola. Salah. Ya apa Bu? Gimana yang benar Bu? Mari kita bermain sepak bola. Atau ayo bermain sepak bola. Atau yuk kita bermain sepak bola. Jadi salah satu, nggak boleh semuanya. Ya, tapi pasti harus memakai kata ayo, mari, yuk. Paham anak-anak? Paham? Mengerti? Ya. Sekarang waktunya sudah habis ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. Ya. Kita pulang sekolah sama dengan pulang sekolah ya. Kita baca doa. Ya, dipimpin oleh Abidar dan Akil. Ya. Ayo yang keras membaca surat Al-Asr. Bukan An-Nas ya, Al-Asr. Apa Bu Al-Asr Bu? Wal asri. Ya. Mulai, tangannya diangkat. Ya Allah, yang berdoa berilah ilmu yang bermanfaat. Ayo, Kil, dibuka moodnya Kil. Akil, moodnya dibuka. Ayo Kil. Buka ya. Abizar dibuka ya. Dah. Dah, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Enaknya, merdunya suaranya Akil ya. Pinter ya. Sama Abizar, merdunya ya. Ya, semoga Allah memberi ilmu yang banyak dan ilmunya bermanfaat sampai dewasa nanti. Ya. Dan anak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Senin ya. Sampai jumpa hari Senin ya. Nah, terima kasih anak-anak. Terima kasih.